Halo semuanya, selamat datang di Berski Channel dengan Bambang di sini, dan gua pribadi mau mengucapkan mohon maaf apabila konten-konten gua belakangan ini sangat B aja ya, karena tahu sendiri perangkat gua sedang mengalami masalah khususnya di bagian audionya. Jadi ini gua rekam lagi. Gua waktu itu udah ngerekam tapi karena gagal ya, suara gua nggak ada, jadinya gua ulang lagi. Nah, ini jadi kondisi motor Evo gua ya, Honda Revo FI tahun 2016 ya. Bulan depan di minggu pertama udah memasuki tahun ke-8. Nah, untuk kondisi permesinannya ini masih kering banget ya, belum ada yang namanya basah-basah oli atau apa, karena gue udah ganti sealnya ya. Paling ini nanti bakal gue ganti juga nih sealnya nih ya. Terus untuk injektor juga gua udah injektor TPS, karena waktu itu berbet gua ganti menggunakan TPS Honda Beat ya. Ini sebenarnya kalau TPS ini untuk sekarang banyak cuy, jadi nggak usah pusing-pusing dengan harga ya. Kalau menurut gua sih ini harga 100 ribuan aja udah cukup sih, jangan di bawah 100 ribu. Soalnya kenapa, pasti ngaco kalau di reset. Nah, ini penampakannya seperti ini. Sorry aja nih joknya masih banyak sekali cakar kucing. Di rumah gua banyak banget kucing, jadinya ya begitulah. Ini untuk kondisi rantai juga baru ganti, gua balikin lagi ke standarnya ke 1437 nih. Jadi gua pakai merek NPP nih, singkat gua nih. NPP apa ya, lupa gua. Oh ya benar, NPP ya. Jadi gua balik lagi pakai merek NPP. Sebenarnya kalau yang modelan gini, modelan ini nih ya, itu ketika rantainya kering ini lebih berisik dibandingkan modelan yang waktu itu gua pakai Gearset 1436 yang ada bolongannya di sini. Ini nih penyebab berisiknya nih sebenarnya dari sininya nih ya. Jadi suaranya tuh mantul gitu, gimana sih. Nah kayak gitu. Tapi ini karena udah gua sering lumasin. Terus ini terakhir juga gua pakein pelumas rantai. Ini di rumah kan pelumas rantai gua habis nih. Nah, gua masih ada sisa oli masih baru tuh. Kan waktu itu gua beli olinya yang 1 liter, sedangkan motor ini kan olinya 800 liter. Sisanya gua kesiniin. Nah, jadinya seperti ini. Lumayan sih. Kalau buat darurat mah gak apa-apa, selama pelumasnya itu masih baru, bukan pelumas bekas ya. Nah, begitu. Untuk knalpot ya warnanya coklat-coklat begini lah ya. Ini efek pembakaran aja udah lama banget. Enggak gua ini, soalnya enggak gua repaint, enggak gua apa ya. Oke, kita sambil ngebahas nih ya di sini ya. Gua ada salah satu postingan dari gua pribadi ya, kita sharing tentang Honda Revo ini. Gua ada tergabung di dalam salah satu grup, dimana ini tuh gua waktu itu ngebahas tentang oktan motor nih. Nah, BTW gua setiap hari mengisi BBM-nya itu adalah Shell Super. Kenapa sih nggak pakai yang Pertamina? Gua masih pakai kok, cuman kalau lagi kepepet aja gitu ya. Kalau lagi kepepet dong. Ya, untuk spesifikasi mesinnya, kalau untuk Honda Revo ini yang gua tahu itu dia di 9,3/1, seingat gua apa berapa gitu. Nah, kompresinya itu dengan kompresi 9,3 ini seharusnya yang direkomendasikan itu adalah diisinya BBM-nya Pertalite atau RON 90. Namun gua pribadi lebih prefer atau lebih merekomendasikan kalau di BBM SPBU dari pemerintah, gua lebih menyarankan mengisinya menggunakan oktan 92 alias Pertamax gitu. Kalau di BBM swasta kan RON 90 itu cuman adanya Vivo ya, seingat gua gitu ya. Nah, gua kalau ke Vivo pasti ngisinya 90, karena kenapa? Memang udah sesuai kompresinya dan enak tuh teh kok pas diisinya gitu. Nah, ini di sini gue sharing di salah satu grup ya. Ini isi komenannya banyak banget ini di sini. Sampai salam kenal bosku gitu. Dan bahkan gue ini sangat gue suka nih di konten ini nih. Di komenan ini nih. Ada bukti otentik bahwa oktan tinggi merusak mesin sedikit demi sedikit. Fakta datanya apa? Bahwa kerusakan yang sedikit demi sedikit itu disebabkan oleh oktan tinggi. Saya akan sangat menghargai jika ada yang bisa membuktikan secara faktual dengan cara yang masuk akal. Nah, jadi gue menanggapi salah satu komentar yang ada di YouTube gue ya. Nah, gunakanlah bahan bakar sesuai kompresi mesin motor itu sendiri.
Memang benar, pakai BBM oktan tinggi motor hidup bisa jalan, tapi lama-kelamaan bisa merusak bagian komponen motor itu sendiri. Karena pakai BBM dengan oktan terlalu tinggi. Memang tidak langsung rusak itu motor, sedikit demi sedikit akan terasa, bos. Anjay, siap gak tuh? Gua limpahkan di sini di salah satu grup Honda Revo Fit, FI dan X Indonesia. Nah, kita sharing aja nih. Gua pengalaman udah mau 8 tahun ini gua menggunakan BBM RON 92. Lebih rutinnya ini RON 92. RON 90 itu gua bisa hitung jari, 1 tahun itu bisa ngisi paling 5 kali lah. Sisanya RON 92, bahkan gua pernah mengisi di Shell V-Power ya. Gue isi Shell V-Power atau Pertamax Turbo. Waktu itu gue pernah ngisi sekali aja, tapi itu nggak sering kok. Hitungannya itu kalau 1 tahun itu bisa dihitung, kalau oktan paling tinggi banget itu bisa dihitung 5 sampai 4 kali lah gitu, 4 kali ngisi dalam setahun. Nggak sering-sering banget lah gitu. Nah, ini gue sharing di sini nih. Nah, ternyata kebanyakan komenannya itu adalah yang mereka takutkan adalah fuel dilution. Fuel dilution adalah kondisi di mana oli ya terkontaminasi dengan bahan bakar motor ini. Karena apa? Karena BBM yang dibakar tidak sempurna, karena oktannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, itu terjadi fuel dilution. Ciri-ciri fuel dilution itu apa untuk motor Revo ya? Jangankan motor Revo, semua motor gitu. Ciri-ciri fuel dilution adalah lu cek aja di olinya aja nih. Ini ketika tap oli dibuka ya, dibuka aja dulu gitu. Kalau tercium bau bensin berarti mesinnya kena fuel dilution. Itu baru di ini. Kalau udah dibuka terus ditetesin ke tisu atau ke kain, olinya itu warnanya warna bensin. Yang semula gua ngisi, misalnya nih, gua ngisi oli extend itu kan dia kan agak kuning ya, warnanya itu kuning kecoklatan seingat gua. Ketika keluar di drain itu keluarnya warna seperti bensin. Misalnya lu sering ngisinya Pertamax warnanya biru, ngisi Pertalite warnanya hijau, ngisi oktan 92 sampai 95 itu warnanya merah. Nah, itu kalau keluarnya sewarna dengan bensin berarti olinya tercampur dengan bensin. Itu yang terjadi dalam mesin ini, mengalami fuel dilution. Itu efeknya ya. Terus berikutnya adalah mesin jadi lebih kasar dan cepat panas. Nah, jangan salah, fuel dilution juga yang menyebabkan mesin motor overheat. Mau itu motor yang ada radiatornya ataupun yang enggak. Yang enggak ada radiatornya bisa lo overheat tuh. Dengan catatannya itu tadi, kalau olinya sudah tercampur dengan bensin, otomatis mesin mengalami overheat dan endingnya adalah ini ya, blok pistonnya itu mengalami baret. Itu yang apa? Yang di dalamnya nih, dalam silinder itu pasti baret, pistonnya pasti baret. Bisa-bisa gancet lah gitu. Nyangkut cuy, bisa nyangkut. Nah, itu yang gua tahu fuel dilution ya. Nah, motor ini ya, nanti gua sambil putar video ketika gua ngecek. Ini masih aman, belum mengalami fuel dilution sama sekali. Udah mau 8 tahun. Karena kenapa? Karena motor gua ini terawat, guys. Meskipun gua pernah tahun lalu gua nggak ganti oli 6 bulan cuy, kering langsung. untung masih bisa selamat itu ini motor ini ya. Kalau enggak udah, meskipun ya ini udah ada beberapa part yang aus di dalam yang terpaksa harus ya gua maintenance ini harusnya. Tapi nantilah nunggu nunggu waktu yang tepat kapan ini motor di maintenance-nya lumayan lama. Nah, seperti itu. Kalau menurut gua pribadi, kalau motor mengalami fuel dilution ya, solusinya buru-buru ganti oli. Kalau saran gua, olinya yang paling kental lah. Emang efeknya itu mesinnya itu agak lebih berat, tapi setidaknya untuk melumasi lagi dan membuang sisa-sisa bahan bakar yang masih nyangkut di dalam rongga-rongga crankcase ini gitu. Nah, itu sih. Ya, jadi ganti aja dulu yang paling kental. Habis ganti yang paling kental baru ganti lagi oli sesuai dengan rekomendasi yang ada di motor ini. Kalau motor gua kan rekomendasinya 10W30 atau 10W40 gitu. Nah, seperti itu sih kalau motor Revo ini yang gua pakai ya. Nah, bagaimana untuk menanggapi komentar tadi ya? Kalau menurut gua sih ya sah-sah saja, mau ngisi Pertamax, mau ngisi Pertalite, mau ngisi Shell Super, mau ngisi V-Power, mau ngisi Pertamax Turbo, mau ngisi BBM yang RON-nya 90, 92 dan macam-macam lah gitu. Itu sah-sah saja, sesuaikan dengan budget dan kebutuhan masing-masing ya. Gue tidak menyarankan lu harus ngisinya Pertamax, lu harus ngisinya
Cell super atau lu harus ngisinya V-Power. Enggak juga gitu. Gua sadar motor gua masih standar, jangan dipaksakan menggunakan oktan tinggi. Nah itu sih, kalau gua sadarnya di situ, jangan menggunakan BBM dengan oktan tinggi. Tapi kalau masih kekeh pengen menggunakan BBM dengan oktan tinggi, penyesuaian yang pertama adalah kompresinya cuy. Kompresinya naikin lah gitu. Ini kan kompresinya 9,3, bisa dinaikin di angka 10. Dengan cara apa? Ya biasa, ganti pistonnya, terus penyesuaian di blockheadnya gitu. Nah jadi dapat tuh kompresi di angka 10 dengan spek 110 cc standar ini gitu ya. Nah itu saran gua kalau mau kekeh pengen menggunakan BBM oktan tinggi, tapi itu tadi dengan tenaga yang luar biasa bagus ya, harus diimbangin dengan ya biasalah ya, penyesuaian di mesin atau settingan di ECU-nya kalau motor injeksi, kalau motor karbu berarti setelan karbunya ya, seperti itu. Nah ini mohon maaf aja kalau gua alur ngidul dalam pembahasan konten ini. Yang jelas tadi sudah gua ingatkan, sah-sah saja mau ngisi BBM Pertalite, mau ngisi BBM Pertamax, atau mau ngisi BBM yang di luar dari Pertalite Pertamax, asal jangan diisi solar aja. Udah itu aja sih. Dari gua cukup. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.